Namanya siapa? Ahmad saya. Ya, Ahmad. anak berapa? Belum. Tinggalnya di mana? Aslinya orang mana, Mas? Aslinya orang Semarang. Semarang. Di Makassar sudah berapa lama? Di Makassar? Kurang lebihnya 2 tahun. 2 tahun. Dulu waktu saya di kampung itu kalau lebaran, kalau mau puasa itu biasa itu orang kan ngasih bangun orang puasa itu, ya kan? Iya. Kalau jam 2 kan orang ngasih bangun puasa. Biasa orang tuh pakai musik lokal seadanya itu loh, pakai kentongan itu biasa orang. Oke. Terus saya tuh punya inisiatif, saya pakai tahun 2000 berapa 7 kah berapa dulu itu, saya itu waktu masih SMP kan dulu tuh saya tuh sering main ngasih bangun orang pakai tip yang pakai aki itu, ya pakai aki itu. Nah, belinya kaset yang diputer itu, yang pakai benang tuh kaset yang diputer itu ya, dua lubangnya itu kaset itu. Beli di pasar itu yang sudah karaoke, jadi saya dulu ngasih bangun orang pakai itu, musik itu belum ada, pertama kali saya ambil pakai itu, itu. Nah kan saya hobinya kan lagu-lagunya Bang Haji dari kecil tuh, memang saya hampir keseluruhan hafal lagunya Bang Haji itu, karena memang favorit saya itu Bang Haji, penggemar saya itu. Nah dari sekian banyak ratusan lagu tuh hampir banyak saya tahu lagunya Bang Haji tuh dulu. Terus kebetulan saya punya teman di Malang itu ada badut. Saya kan pernah di pesantren saya itu dulu. Nah, waktu di Malang itu saya punya teman tuh, saya suruh jagain warungnya itu, sering ada kulihat badut. Cuman dia pakai musiknya cuma digendong kayak tas gitu, kayak tas. Jadi saya punya inisiatif ini dari itu, dari dulu badut. Saya pernah lihat di Malang kalau nggak salah, pernah lihat, tapi badutnya jelek, badutnya tidak seperti terus saya ambil di YouTube, bisa lihat di badut yang di luar itu, macam Joker yang di luar itu, oh gini yang seperti ini. Terus saya gabungin gitu, jadi terus saya pakai speaker yang itu, yang rakit ini. Dulunya saya nggak pakai yang besar gitu, pakai kecil, tapi setelah yang pakai sagendong saya pakai itu pertama kalinya itu tahun 2017 akhir. Terus setelah itu saya punya itu karena banyak peminatnya, banyak yang ini, terus akhirnya saya besar itu ulang tahun. Terus acara pernikahan itu bisa dipanggil. Di acara pernikahan biasa tuh sistem lagu, ada kadang 3 lagu 100, kadang sampai 5 lagu 100, tergantung dari ininya, tempatnya. Tapi itu semua saya kasih harga itu tergantung sama dari orangnya. Kalau memang sih dari orang yang peminat suka sekali, tempatnya jauh dari transportasinya aja udah lumayan, itu biasa 3 lagu 100 atau begitu. Kadang orang bilang kenapa bisa mahal begitu. Kenyataannya banyak yang suka, tidak banyak yang nawar. Kenapa? Karena sesuatu yang langka itu loh. Orang menilai sendiri kayak ini sesuatu yang langka gitu. Itu banyak gitu. Kalau menyanyi orang banyak orang menyanyi, suara bagus banyak, tapi dengan perpaduan yang seperti ini tuh jarang orang bilang gitu. Makanya saya itu bisa dibilang sangat sibuk itu sebenarnya itu kalau soal gitu sebenarnya. Kalau saya itu keliling-keliling di jalan-jalan itu Bang, ke jalan itu sebenarnya itu saya promosi gitu loh, itu saya promosi. Saya pernah dikontrak sama Fleksi untuk perdana dulu itu pernah saya bisa dipromosikan begitu, pernah waktu tahun 18 dulu waktu tenar-tenarnya sekali dulu saya itu. Banyak yang sekali yang kontak saya termasuk Kota Maros,
Parepare. Kota Parepare itu banyak yang nembak saya itu banyak. Tapi orang Pare pun banyak sekali yang saya tahu, banyak yang ini, banyak yang istilahnya mengetahui yang asli itu yang mana itu. Makanya saya kadang bukannya saya menyombongkan sih. Kadang sempat lama sekali saya baru turun ke Pare, misalnya main ke Pare. Itu orang Pare itu sampai bilang begini, loh ini yang aslinya kayak ini yang aslinya, ini aslinya. Terus saya nanya kan, kenapa emangnya ada yang palsu Pak ya? Ada yang palsu. Tuh. Pernah saya kemarin saya di Losari yang saya kasih cerita tadi, saya crash sama itu rentangan saya, risiko saya itu. Pernah saya dikeroyok 4 orang ditangkap itu, berapa gitar semua itu. Seolah-olah saya tidak boleh menginjak di lokasi situ, di tanah Pangkep pernah. Di Losari kemarin pernah. Tapi Losari itu yang bagian dalam di pagar itu, sambil di luar pagar itu warung-warung di orang yang makan di situ semua berdiri ngasih semangat sama saya semua. Semangat berdiri, semangat gitu. Jadi orang yang mau saya itu, orang gitar itu justru dimarahin, mau dikeroyok juga sama orang pembeli di situ. Gara-gara dia tidak ngizinin saya masuk, saya disuruh masuk. Itu kalau dari masalah atau pengalaman yang pahitnya di situ Bang, saya tadi. Ya ini Bang, kalau menurut saya, kalau saya sendiri ini menurut saya pribadi, kalau saya tafsirkan, saya ini baru membuka pintu Bang, baru mau jalan ini ya. Saya selama 2 tahun ini, menurut saya itu belum, karena dalam pikiran saya itu rencana saya tidak seperti ini. Ntar rencana saya itu saya mau menguasai namanya atraksi, saya mau menguasai macam kayak sulap-sulap, saya mau kuasai semua itu ntar rencana aku itu. Dan jadi ini ya, baru saya mau tambah dengan badut apa itu, badut joker, badut yang atraksi pakai roda 1 sambil putar-putar bola itu, bola banyaknya itu 6 bola itu bisa diputar di tangan seperti itu. Itu ada memang khususnya di Jawa. Makanya ntar ini saya ibaratkan baru permulaan Bang. Saya ini baru permulaan. Walaupun 2 tahun, karena ini 2 tahun saya menyelesaikan Sulawesi Selatan aja belum selesai. Seperti itu kira-kira. Karena saya tinggal di sini, kan tidak mungkin saya langsung 1 minggu balik ke Parepare. Tempat saya kan aslinya kan Sidrap awalnya. Dan mungkin saya jalan 1 minggu ke Sidrap kan enggak. Kalau saya sudah ke Makassar, ya ke Makassar terus sampai berapa bulan, baru ntar pindah lagi ke Sengkang. Sengkang berapa minggu pindah ke itu, ke Bone berapa minggu pindah itu langkah saya itu. Kalau dari loncat itu memang aku saksikan aslinya itu banyak gaya logat saya goyang tuh banyak. Tapi dari bentuk lagunya dulu, ya kan, sesuaikan dari bentuk lagunya. Yang keduanya dari banyak yang orang suka. Gitu. Kalau ada ekspresi seperti itu, saya itu pakaian cocok ya itu kupakai. Gitu. Seperti yang kemarin kan lagunya kan dangdut tapi versi reggae. Karena memang yang di Makassar tuh kebanyakan orang minta tuh lagu-lagunya anak-anak muda itu reggae. Tapi nggak bisa saya pungkiri, sejauh saya menjelajahi Sulawesi Selatan, dia dimanapun di Sulawesi Selatan itu, di Sulawesi Barat pernah di Polmas itu, Majene sana itu, sampai ke ujung ini ya Goa atau ke Bone, itu rata-rata itu suka dangdut rata-rata. Ada memang suka lagu pop, slow, reggae, tapi sebagian tertentu aja. Tapi kalau kebanyakan lagunya Bang Haji itu kebanyakan. Alhamdulillah lagunya Bang Haji juga saya mengikuti lagunya Bang Haji itu dari kecil. Saya itu memang suka lagunya Bang Haji. Makanya walaupun ada sebagian tidak aku hafal, itu cukup dengar mengulang lagi pasti saya hafal. Itu makanya di sini dengan lagu ada lebih dari 300 lagu. Ini kebanyakan dari Bang Haji semua tuh. Itu pun saya harus menguasai. Karena apa? Karena kadang suka, Mas, sebenarnya saya waktu di warung makan yang mewah, pernah saya main di depan KFC Bang, pernah. Kan yang beli kan orang elit-elit, kirain nggak suka kan, orangnya pada cuek. Tapi setelah saya kasih 2 lagu, setelah itu saya masuk itu terus saya pulang.
pulang setelah balik, sebelum pulang kan saya berpamitan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dan atas sawerannya bisa diterima di sini. Aku kan ngomong gitu terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik kan, belum ada 1 meter saya balik itu panggil orangnya manggil semua. Lu kenapa balik? Loh, kan sudah Pak. Lagi terus. Berarti ini mencerminkan bahwa tidak semuanya orang elit tuh sukanya lagu-lagu yang terus justru malah kebanyakan lagu-lagunya Bang Haji itu Bang yang bikin saya senang itu seperti itu. Terus waktu turun balik requestnya lagu apa Mas? Maksudnya judulnya? Bisa kadang orang ngasih uang 50.000, kadang uang yang ngasih 100.000. Memang bener, memang dalam pikiran saya itu saya bolak-balikan tuh memang bener. Orang suka itu nggak memandang uang. Saya pernah disawer sampai satu lagu 300.000 tahu pernah saya. Itu Mas sering. Di tempat-tempat makan yang mewah gitu biasanya, Mas, Om Badut bisa kah diputar lagu tadi kah yang kita bawakan tadi? Oh, lagu dangdut tadi Pak yang yang Darah Muda. Ya. Pulang lagi yang ngasih uang 300.000 sama minuman kalau nggak salah dulu itu minuman apa kayak teh pucuk, kayak teh kotak itu kayak teh kotak kalau nggak salah gitu. Pernah itu sering tuh kejadian seperti itu. Terus yang kedua kalinya sekarang di daerah Petarani, Maros, pokoknya Maros sampai ke Makassar. Sekarang kan di samping kiri kanan jalan kan ada warung-warung makan biasanya kan tetap berhenti. Di pagar-pagar depan itu ada kurang lebihnya ukuran setengah meter persegi. Tak itu kan tulisannya dilarang pengamen kan begitu tulisannya. Pernah lihat nggak di warung-warung makan itu? Itu di mana Mas? Saya belum pernah dapat sih. Sering Pak di pintu masuk tuh pasti ada itu. Sekarang tuh pasti ada dari pemerintahan atau dari mana kurang tahu. Yang pasti setiap warung warung makan soto Makassar apa segala macam itu depannya pasti ada ukuran setengah meter kotak itu tertulis mohon maaf dilarang pengamen masuk gitu. Waktu itu saya pernah itu kan seperti kayak pelanggan saya di situ suka sekali dengan yang punya warung yang sama pembelinya kebanyakan suka. Saya waktu ngasih turun mesin itu ke situ, saya lihat tulisan itu saya balik. Oh ada tulisannya saya balik kan, merasa salah diri gitu kan. Saya balik. Waktu saya balik mau jalan sekitar kurang lebihnya 3 meter, saya dipanggil sama penjualnya. Bilang begini, yang punya warung, kenapa balik? Enggak Om, itu Bang, itu di pagar tak ada tulisannya dilarang pengamen. Saya kan berbau pengamen Bang. Tidak, kalau kita tidak, itu buat yang pakai gitar. Terus saya tanya alasannya apa? Kalau gitar kan kadang mintanya maksa, baru istilahnya musiknya nggak jelas, baru juga kedengeran, nggak terlalu denger, tapi itu tiba-tiba minta gitu. Kalau kita kan bisa dinikmati, enak. Itulah yang saya pelajari dari mulai. Berarti saya ini mengambil pekerjaan ini sebenarnya banyak ada sisi positifnya Bang. Itu makanya saya terusin. Dulu awalnya pekerjaan saya penjual di pasar-pasar malam, kayak penjual mainan itu pasar malam dulu. Tapi waktu ini kan awalnya dari ngobrol-ngobrol, terus saya ditantang untuk membuka kan kalau ada acara apa kan saya karaoke. Saya tertantang, dikira saya tidak berani ini terus saya buktikan pertama kali itu terus saya bikin salon kecil-kecilan itu, saya main dengan pakaian yang ala kadarnya. Ternyata itu responnya, tanggapannya orang tuh baik sekali, bagus sekali. Dulu sampai saya foto tuh sekali foto tuh saya pernah harga 10.000 per orang. Foto pakai HP-nya dia sendiri 10.000 dulu tuh sampai antri saya dulu. Waktu itu tuh saya kembangin sampai sekarang ini. Terus saya sampai bikin kostum gini. Itu kalau dibilang keseluruhan Bang itu 5 juta habis. Waktu itu saya rela masukin di BKD saya ke bank, ambil uang kalau nggak 1 juta dulu itu, sampai sekaligus bikin kostumnya itu. Kalau ngerakit Bang saya dulu itu dalam 1 tahun ini saya ambil beli mic tanpa kabel itu 3 kali. Dalam 1 tahun 3 kali saya beli itu. Itu enak tapi kerusakannya rawan gitu karena jalan terus
Kalau di saat dapat jalan yang bergelombang atau batu-batu tuh dia goyang cepet orangnya. Itu kan mesinnya kan sangat lemah itu kalau mesin begitu. Kan modelnya kan komponennya kan kayak komponen HP itu modelnya kalau mic yang kayak gini. Ya seperti mic kabel. Kalau mic kabel itu biar 75.000 dapat. Tapi bagaimana caranya mic kabel? Karena kalau pas goyang, masa mic kabel pertama dulu. Tapi saat goyang itu juga muter-muter apa sambil kita jalan minta saweran sama pembeli-pembeli, kan harus panjang kabelnya, dia bisa seperti ikut masuk seperti itu. Jadi makanya bisa punya inisiatif beli ini, biar mahal tidak apa-apa, yang penting banyak enaknya. Makanya saya beli itu. Jadi saya bilang sama kita kurang lebihnya 3 juta ya kan, itu tafsiran rendah aja, tapi ternyata saya hitung-hitung di 4 juta bang kalau dipikir itu. Karena saya ingat dulu waktu saya ngambil di bank itu 7 juta sekaligus saya buat baju itu, sarakit baju 2 gitu, 2 sama apa namanya rambutnya. Kemarin kalau pagi tuh saya main di pasar bang, di pasar di toko-toko itu. Karena pertama kali saya coba ternyata suka orang di pasar di bagian toko-toko itu suka. Kadang sempat sampai saya itu disuruh 1 jam di depan kayak di toko emas, kalau di Maros di toko emas itu kayak di toko-toko macam kayak penjual baju itu suka adanya begitu. Makanya saya itu sambil promosi intinya siapa tahu ada acara ulang tahun aja akikah, kan makanya aku tulis nomor HP nomor WA di situ, karena orang kalau pengen nanya kan langsung saya suruh ngambil fotonya, moto nomor HP itu aja itu. Makanya kadang itu saya di sini ngisi acara ulang tahun dari sini. Saya pernah ngisi acara ulang tahun di BCA Makassar sih, pernah di Kodim Kostrat sini pernah, di Dayak itu pernah ngisi acara ulang tahun itu. Begini. Saya kan orang Malang, orang Padaan Malang. Kebetulan istri saya kan ada warung kecilan di sana di rumah. Waktu saya nunggu di tokonya itu, di warungnya itu, berapa menit ada datang badut. Tapi badutnya cuman dia pakai daster kayak gitu, terus pakai topeng saja itu, badut itu. Terus sama dia gendong seperti kurang lebihnya kayak tas itu musiknya. Tidak karaoke, tidak. Sudah ada musiknya, ada nyanyinya juga. Kayak lagunya Ayu Ting Ting seperti itu ya Ayu Ting Ting dia sudah nyanyi sama nyanyi, cuman badannya cuman goyang-goyang saja, pinggul saja begitu sudah. Nah itu saya kelola itu loh, itu saya kelola dari segi pakaiannya itu tidak seperti itulah kalau bisa. Nah, saya tembak pakaiannya, saya buka YouTube di luar itu kan luar pakaian badut yang aslinya kan seperti ini ya, itu saya tembak, saya ambil gambarnya, saya serahkan sama penjahit profesional. Di situ saya jahitkan tuh pakaiannya. Kalau pakaian waktu di Malang saya lihat, saya ambil inspirasinya itu kan dari kok segitu itu. Kadang ada yang cuma pakai badut yang itu badut yang langsung beli seperti kayak SpongeBob. Itu namanya badut karakter itu namanya. Kalau saya ini kan badut komedi. Kalau saya ini badut komedi, kalau yang seperti SpongeBob, Uping, Doraemon, Hello Kitty itu kan badut karakter namanya. Ada yang badut seperti itu, tapi tidak cocok saya pakai itu karena apa? Karena itu gampang panas. Satu, yang keduanya kalau misalkan karaoke jelas tidak bisa keluar suara karena suara terbungkus kan seperti itu. Jadi saya ambil badut di luar, seperti ini gambar motifnya. Tapi enggak saya tebak persis, enggak, cuma hidungnya oke saya tebak. Jadi mulai entar gambarnya, karena badut kan macam-macam mukanya. Nah, saya ambil yang agak simpel, yang enak dipandang, cara kerjanya, tuh dilihat tuh menyenangkan, itu lucu, itu makanya saya ambil itu. Sekian banyak aku lihat di YouTube, aku ambil ya itulah gambar saya itu bang awalnya. Pernah saya di Enrekan tuh, saya tuh seperti kayak artis ibu kota yang naik daun itu. Pernah saya main di sana itu, orang satu kota itu keluar semua, sampai
sampai saya jalan tidak bisa. Kan saya bawa mobil, pelan-pelan tuh sudah tangan pada nerobos ke dalam kaca. Itu sama HP-nya. Pengen lihat saya, pengen foto sama saya itu sampai segitunya. Yang saya itu, yang berikan itu. Saya pernah bang dikasih begini, saya pernah dikasih pengajuan proposal disuruh ke ke Toyota, kan saya pakai mobil Toyota waktu itu, sama mobil Toyota. Mobil saya kan bukan mobil Toyota, mobil Daihatsu, kan pakai Xenia saya ini. Xenia 100, Xenia 1000 dapat ini. Itu mau diajak kerjasama sama itu, terus sambil promosikan mobilnya, pernah saya mau seperti itulah. Tapi ya saya nggak terlalu karena takutnya itulah, namanya juga namanya orang awam seperti saya kan enggak begitu masuk ke situ. Banyak yang mau ajak seperti ini bang, banyak yang mau ajak kerjasama. Ada orang mau jadi manajer saya, istilahnya mau ikut terus, mau banyak teman saya belum berani. Banyak sekali orang tawarkan saya dengan mengiming-iming ini karena merasa buat mereka katanya aku ini sesuatu yang langka, kreatif yang bisa dibilang luar biasa katanya yang lebih ya. Karena saya itu ya seperti itulah, bukan saya menyembuhkan diri sehingga, cuman katanya bilang begini, kita menguasai lagu, kita goyangnya oke, goyangnya menguasai juga, suaranya nggak begitu jelek banget. Terus katanya sekian banyak lagu menguasai semua. Sebenarnya kalau dibilang lagu saya menguasai semua bang, sebenarnya lagu itu, cuman yang 300 lebih tertulis itu tuh yang rata-rata hampir kebanyakan orang suka gitu loh. Sebanyaknya orang kayak gitu tuh suka semua lagunya Roma itu. Gitu. Karena kalau saya mau selesai itu pasti setiap saya mau selesai mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya, saya bilang gitu tuh, orang tuh langsung keluarkan uang, dia keluarkan uang, bilang terus begitu. Jadi saya nambah lagi, satu lagu lagi habis, saya mau kasih selesai, kasih keluar uang lagi, lanjut gitu di situ. Makanya saya bilang begini, kalau kita mau lanjut oke saya penuhi Pak, karena tujuan saya di sini cuma mengikut, dapat senang, saya juga senang. Kalau boleh saya tahu rekodnya lagu apa? Yang penting dangdut, yang penting Oma, bukan Roma, dia bilang pasti Oma, dia bilang Oma, yang penting lagunya Oma itu. Makanya di situ saya bisa ngambil bahwa Oma ini termasuk sudah bukan mendunia ya, ketika Indonesia sudah hampir Roma semua orang suka. Yang artinya seperti lagunya Bang Haji yang juga itu. Boleh. Hampir. Mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya, semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan itu yang banyak lakukan, hampir rata-rata itu. Itu judulnya apa mas? Judulnya Gibah. Oke deh, sebentar saya cari. Terima kasih banyak. Nah, terima kasih banyak mas, sudah banyak mengganggu ini. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum.